Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Syedul Amin, mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 yang berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan Alainun Mardia, Disti Nurul Jihan, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan terkait isi artikel yang bertemakan dakwah. Ya, dakwah sendiri merupakan usaha-usaha menyerukan atau menyampaikan kepada perorangan atau kepada seluruh umat manusia mengenai konsep Islam tentang pandangan hidup ataupun tujuan hidup yang berdasarkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di sini kami mengambil judul keefektifan media sosial TikTok sebagai media dakwah. Nah, berdasarkan data pada tahun 2021 sekitar 73% masyarakat Indonesia sudah menggunakan internet, dan sekitar 64% masyarakat Indonesia sudah memiliki sosial media, baik itu Instagram, TikTok, Facebook, ataupun sosial media lainnya. Nah, mengapa media sosial TikTok yang kita ambil? Karena pada tahun 2020 sampai 2021 itu pengguna TikTok tuh cukup melejit ya penggunanya, jadi cukup banyak, sehingga kita mengambil media TikTok sebagai bahan penelitian. Dan TikTok pun merupakan aplikasi video yang cukup banyak dipakai karena durasinya yang pendek enggak, panjang enggak, jadi cukup untuk kalangan muda untuk di scroll seperti itu. Nah, pada penelitian ini kita melakukan survei melalui Gform yang disebarkan kepada 54 orang atau 54 mahasiswa pendidikan ekonomi dari angkatan 2017 sampai angkatan 2021. Dan pertanyaan pertama ya pastinya kita menanyakan apakah mereka memiliki sosial media TikTok. Nah, dari 50 mahasiswa ini memiliki akun ataupun aplikasi TikTok, sedangkan 4-nya tidak memiliki. Nah, habis itu kita bertanya berapa lama mereka menggunakan aplikasi TikTok sehari-hari. Sekitar 53% itu menjawab kurang dari 1 jam ataupun 1 jam pas, dan 37% itu menjawab bahwasannya mereka menggunakan TikTok 1-3 jam, dan sisanya lebih dari 3 jam menggunakan TikTok sehari-hari. Setelah itu, apakah mereka sempat melihat konten dakwah melalui TikToknya atau di FYP TikToknya? Dan sekitar 96% menjawab melihat konten dakwah melalui TikToknya. Dan kami pun bertanya apakah mereka menonton sampai habis gitu. Dan sekitar 54% mereka menjawab menonton sampai habis, dan 37% menjawab mereka menonton sampai habis tetapi melihat siapa pendakwahnya. Jika bukan pendakwah favoritnya, mereka tidak menonton sampai habis, hanya menonton sekilas. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah TikTok itu konten dakwah melalui TikTok ini dapat tersampaikan dan dapat dipahami oleh mahasiswa pendidikan ekonomi ini? Sekitar 75% mereka menjawab ya, dapat tersampaikan dan dapat dipahami, dan sisanya kadang-kadang tersampaikan, kadang-kadang tidak gitu. Dan pada akhirnya kami bertanya lebih memilih melihat kajian secara langsung atau melalui media sosial TikTok tentang dakwah ini. Dan sekitar 53% menjawab bahwasannya mereka lebih suka kajian secara langsung, dan sisanya melalui media sosial TikTok. Bukan tanpa alasan, lebih dari setengahnya gitu yang menyukai kajian secara langsung, karena beberapa alasan. Salah satunya itu yaitu
waktu yang terbatas di media sosial TikTok itu hanya 1-3 menit untuk sekarang tuh. Jadi mereka merasa ilmu yang mereka dapatkan sebatas 1-3 menit saja. Berbeda dengan kajian langsung itu bisa sampai satu jam atau 2 jam. Jadi ilmu yang mereka dapat lebih banyak. Dan juga tidak adanya komunikasi dua arah antara pendakwah dan pendengar jika kajian secara langsung. Kalau melalui media sosial TikTok hanya melalui komentar, dan itu pun belum tentu dibalas, seperti itu. Hingga dapat disimpulkan bahwasannya kelompok kami menyimpulkan bahwasannya media sosial TikTok ini cukup efektif untuk menjadi media dakwah. Ya, seperti halnya yang sudah dilakukan oleh para pendakwah ya, karena sudah mengikuti tren, mereka pun memasuki dunia TikTok untuk melakukan dakwah. Mengapa demikian? Karena konten yang dibuat itu cukup menarik karena mengikuti tren, mulai dari diawali dengan lagu yang lagi ngetren dan diakhiri dengan adapun gerakan-gerakan yang lagi ngetren, asal tetapi tidak menimbulkan hal yang negatif. Walaupun konten dakwahnya itu cukup positif ya, bukan cukup positif tetapi memang full dengan kegiatan positif dan kata-kata yang positif, akan tetapi masih saja ada netizen yang berkomentar negatif gitu. Jadi mungkin untuk para pendakwah lebih berhati-hati gitu dalam membuat konten, tapi berhati-hati tetap berinovasi agar kontennya pun terus menarik gitu di kalangan muda ataupun orang dewasa yang sedang menggunakan TikTok, seperti itu. Jadi menurut kelompok kami itu media sosial TikTok itu cukup efektif sebagai media dakwah, seperti itu. Itu pun berdasarkan 75% jawaban dari responden, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.